Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rehan Ratsongko dengan NIM 22991999039. Di sini saya akan memaparkan materi dalam bentuk peta singkat dengan ukuran 50 kali 60. Itu ukuran sedang. Di sini saya membawa materi dengan judul budidaya tanaman sayuran organik. Apa sih itu sayuran organik? Sayuran organik adalah sayuran yang dibudidayakan secara alami tanpa ada bantuan bahan kimia. Karena itu, sayuran organik bebas dari berbagai zat kimia. Bebas dari zat kimia berarti dari bukanya lahan, pemberian pupuk, pemeliharaan bibit, proses tanam, pemeliharaan dan pembasmian hama sampai pengemasan pasca panen tidak menggunakan zat kimia. Lanjut di materi selanjutnya, manfaat budidaya sayur organik bagi kesehatan dan lingkungan. Yang pertama itu bagi kesehatan. Sayuran organik itu lebih enak, segar dan tidak cepat membusuk. Sayuran organik memiliki rasa lebih manis, renyah, dan segar. Hal ini disebabkan karena sedikitnya kandungan air dalam sayuran itu. Kandungan air yang lebih sedikit ini pula yang menyebabkan sayuran organik lebih tahan lama, aman dari zat kimia, dan berbahaya. Seperti dijelaskan di atas, sayuran organik tidak menggunakan bahan kimia dalam proses penanamannya. Oleh karena itu, sayuran organik tidak mengandung residu pestisida atau pupuk kimia dan dapat membahayakan tubuh manusia dengan menyebabkan kanker. Lebih bergizi dan sehat. Sayuran organik memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan sayuran non-organik. Kandungan gizi itu di antara lain mineral dan vitamin. Sayuran yang ditanam secara organik umumnya tumbuh lebih lama sehingga kandungan gizinya lebih tinggi. Nah, kalau untuk kesehatan untuk bagi lingkungan, kualitas tanah. Mengapa menjaga sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang baik merupakan hal yang penting dalam pertanian organik. Untuk itu, dalam pertanian organik diutamakan secara pengelolaan tanah yang meminimalkan erosi, meningkatkan kandungan bahan organik tanah, serta mendorong kuantitas dan diversitas bagi biologi tanah. Yaitu kualitas udara. Pertanian organik terbukti mampu meminimalkan perubahan iklim global karena emisi gas rumah kaca atau greenhouse gas emission. Nah, pada pertanian organik lebih rendah dibandingkan pertanian konvensional. Nah, lanjut habis itu materi selanjutnya, ini metode budidaya sayuran organik. Di sini ada rantai budidaya sayuran organik itu. Yang pertama itu pembibitan, yang kedua penyiapan benih, yang ketiga pembibitan atau penyemaian, yang habis itu pengelolaan media tanam, habis itu pembukaan lahan, habis itu pemupukan, habis itu pembuatan lubang tanam, habis itu pemeliharaan tanaman, dan yang terakhir itu pasca panen. Hal-hal yang dilakukan, yang pertama itu persiapan tanam. Nah, tanaman akan tumbuh subur dalam media tanaman yang baik. Media tanaman yang baik adalah media tanaman yang dapat menyediakan sumber makanan bagi tanaman. Gunakan tanah yang gembur untuk media tanam. Tanah yang gembur biasanya berwarna hitam, tidak lengket dan tidak menggempal. Untuk mempermudah sirkulasi udara pada media tanam, tanah dapat dicampur dengan arang, sekam. Akan lebih baik juga jika dicampurkan dengan kotoran hewan ternak yang kering. Nah, selanjutnya itu pembibitan. Media pembibitan yang digunakan sama seperti penyiapan media tanaman, namun perlu lebih halus dengan menghindari bongkahan atau kerikil dengan cara disaring. Gunakan saringan kawat berdiameter lubang 2-mm. Pembibitan umumnya dilakukan untuk benih-benih yang berukuran kecil dan berharga relatif mahal seperti sawi, salada, dan cabai. Kecuali bayam, karena bayam pada umumnya dimakan secara langsung. Sementara itu benih berukuran besar umumnya ditanam langsung dalam wadah pertanaman.
Yang terakhir itu macam-macam hama. Yang di sini saya akan masuki hama, dua hama. Yang pertama itu tikus. Gejala serangannya yaitu yang pertama tikus menyerang berbagai tumbuhan. Yang kedua menyerang di persemaian, masa vegetatif, masa generatif, dan masa panen. Bagian tumbuhan yang diserang bagian tumbuhan yang diserang itu ada batang yang muda. Dan terakhir itu tikus membuat lubang-lubang pada pematang sawah. Itu kayak di sekitaran akar-akar begitu. Jadi tidak bagus untuk tanaman. Yang terakhir itu walang sangit. Nah, gejalanya walang sangit itu menghisap butir-butir padi atau menghisap butir-butir benih. Nah, benih atau biji yang sudah dihisap akan menjadi hampa. Hampa itu yang kosong. Yang kosong itu berarti kayak jelek. Kadang pas sudah besar itu daunnya menguning atau berlubang. Yang terakhir itu dapat merusak tanaman. Nah, seperti tadi itu, yang saya bilang sebelumnya, dapat merusak tanaman, daunnya menguning dan berlubang. Itulah penyebabnya walang sangit. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.